Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dini Hastuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Fadlilah. Bapak Fadlilah ini adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 4 Sungai Tabuk. Ya, Assalamualaikum Pak Fadil. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti di dalam kelas ya Pak ya. Atau nanti sebelum saya melakukan supervisi di kelas Bapak. Oke. Sebelum itu saya ingin menanyakan apa tujuan dari supervisi ini ya. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Kemudian kita lakukan dulu percakapan praobservasi sebagai persiapan pembelajaran yang akan Bapak lakukan sebagai sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap. Siap. Kemudian sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Sebelum itu ada beberapa pertanyaan ini yang saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama itu kaitannya adalah tentang tujuan pembelajaran, apa yang ingin Bapak capai dari pembelajaran nanti Pak. Oke, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu dengan melalui pembelajaran Discovery Learning ini peserta didik itu dapat menjelaskan nanti tata cara sujud sahwi, kemudian sujud tilawah dan juga sujud syukur sebagai sifat patuh ya terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan dari pembelajaran yang ingin saya capai. Oh iya, berarti di sini Bapak menggunakan Discovery Learning ya Pak ya. Jadi siswa itu bisa menjelaskan, bisa mempraktekkan juga tata cara sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur. Iya, betul sekali. Kemudian ini berkenaan dengan bagaimana area pengembangan yang hendak Bapak capai. Mungkin setelah pembelajaran ini berlangsung ya peserta didik itu insya Allah nanti dapat menguasai. Yang pertama adalah menjelaskan dan mempraktekkan tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan dan mempraktekkan tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Dan yang ketiga adalah menjelaskan dan mempraktekkan tata cara pelaksanaan sujud syukur. Jadi ada 3 itu. Iya, berarti ada 3 tentang bagaimana area pengembangan yang Bapak capai. Ya. Kemudian Bapak mungkin punya strategi apa yang disiapkan misalkan dalam hal ini adalah tentang strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti dalam pembelajaran di kelas. Oke, saya menggunakan pembelajaran Discovery Learning ya. Dengan metodenya itu nanti dengan metode diskusi ya. Nah, jadi itu ada 2 itu yang ingin saya laksanakan dalam pembelajaran saya. Ada media pembelajaran yang Bapak gunakan Pak? Media yang kita gunakan itu ada PowerPoint dan juga ada visual gitu ya. Nah, ada film gitu yang akan nanti kita tampilkan. Ya. Sangat menarik ini ya Pak ya. Jadi semoga nanti para peserta didik juga antusias dalam melaksanakan pembelajaran ini Pak. Nah kemudian ini tentang menanyakan kapan sih waktu pelaksanaan atau mungkin di hari apa, kelas berapa, dan pada jam berapa itu. Oke, untuk pelaksanaannya nanti insya Allah kita laksanakan di hari Selasa ya, tanggal 16 Januari 2024 untuk kelas 7B ya. Dan waktunya itu pada jam pertama dan jam ketiga. Jadi 3 jam itu insya Allah dalam pelaksanaan kita pembelajaran atau proses pembelajaran. Oh berarti besok ya Pak ya, hari Selasa tanggal 16 Januari 2024. Di kelas 7B jam pertama sampai jam ketiga. Oke, 3 jam pelajaran Bapak ya. Oke, baik, nanti saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi ke kelas Bapak. Saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan adakan percakapan pasca observasi. Kita akan merefleksi kegiatan Bapak mengajar di kelas nantinya. Siap. Oke. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa saja nih yang kita dapat nih, yang Bapak dapat dari obrolan kita di praobservasi ini Pak?
yang saya dapat ya dari percakapan pra-observasi ini, saya merasa itu adalah saya dapat sebagai persiapan nantinya itu udah maksimal ya. Jadi dari pembelajaran ini lebih siap lagi untuk kita nanti melaksanakan, artinya merancang itu lebih matang, kemudian nanti kita akan mengaplikasikannya itu akan tambah lebih bagus lagi, dan mungkin keberpihakan kepada murid itu insya Allah akan tercapai. Iya, amin. Semoga juga nanti murid-muridnya pada antusias Pak ya untuk belajar dan lebih semangat lagi belajarnya di dalam pembelajaran Bapak. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya yang karena sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu lagi nanti di kelas besok ya Pak ya, dan nanti di pasca observasi. Terima kasih saya ucapkan. Oke, demikian percakapan pra-observasi kali ini. Nanti sampai bertemu kembali pada observasi kelas dan juga perbincangan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya Nana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, tepuk semangat. 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 Oke, masih belum semangat. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Baik, yang pertama Bapak ingin tahu dulu hari ini siapa yang tidak berhadir di kelas? Muhammad Reza. Oke, siapa lagi? Satu aja? Ada keterangan? Sakit ya? Oke, mari kita doakan semoga cepat sembuh ya dan dapat beraktivitas kembali. Oke, anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan yang memimpin doa rapat. Silakan. Baik, siap-siap untuk kita berdoa. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Baik. Baik. Tepuk semangat. 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 Oke, ingat lagu profil pelajar Pancasila? Kemerdekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik. Sekarang kita sebelum masuk pembelajaran, mari kita SBQ dulu ya. Miki Hai, masih ingat? Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Miki Hai. Nah, yang sama saya kalah. Yang tertinggal masih ikut yang beda. Oke, Miki Hai. Hari ini ya, sebelum kita masuk ke materi, kalau ada bajunya yang kurang-kurang rapi dirapikan dulu ya. Oke, silakan dimasukkan dulu. Oke. Kalau ada sampah-sampahnya dipungut dulu. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk pembelajaran kelanjutan. Kemarin kita sudah bicara tentang Asmaul Husna.
Oke. Untuk yang tahap pertama apa visual, audio atau kinestetik? Oke, untuk produk yang pertama dari kelompok visual, silakan untuk visual ya, perwakilannya untuk maju ke depan. Yang lain tolong beri aplaus dulu, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan. Kelompok visual, oke, silakan. Wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin menyampaikan suatu produk hasil media. Jadi, sesibuk-sibuknya pekerjaanmu, janganlah kau sia-siakan waktu selama hidupmu. Salat itu penting untuk umat Islam. Sekian pidato dari kami, mohon maaf jika ada salah kata dan perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bagus sekali. Jadi sholat itu jangan ditinggalkan. Awal ma yuhasab fi yaumil qiyamah wa hiya as-shalah. Nanti pemulaan dihitung di hari kiamat adalah sembahyangnya atau sholatnya. Oke, kita lanjutkan pada kelompok kinestetik. Silakan untuk kelompok kinestetik. Jangan tinggalkan sholat, jangan undur-undur sholat. Jadi orang sembahyangan tarawihnya baru aja, ya jangan ya. Tapi laksanakan sholat itu dengan baik dan tepat. Itu pesan moralnya. Bagus ya. Sudah ada visual tadi hasilnya Bapak ambil ya produknya. Oke, ini ada penilaiannya. Kemudian yang auditori pidatonya, naskah pidato. Oke, dan kinestetik hasil dari naskahnya. Ya, silahkan. Sudah ada tadi ya, sudah dikumpul di sini. Ada 3, visual, auditori, dan kinestetik. Nah, alhamdulillah. Anak sekalian, kira-kira dari pembelajaran ini kesimpulannya apa? Baik anak sekalian, hari ini kita sudah belajar. Nah, pertanyaan Bapak, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Bahagia? Bahagia. Menyenangkan? Oke, apa yang didapat dari materi kita hari ini? Jangan meninggalkan sholat. Baik, mari kita tepuk tangan dulu semuanya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Sekarang cari pasangan masing-masing di samping. Oke, berdua-dua. Yang ketiga 1 cok, nggak usah. Yang ketiga 1 cok, 2 aja. Oke, yang sebelah kanan itu tim hijau. Yang kanan hijau, nggak apa-apa. Yang 3 1, yang 2 aja. Yang 1 melihat, oke? Yang sebelah kanan tim hijau. Kanan angkat tangan. Yang kanan, oke. Yang kiri hitam, oke? Oke. Sekarang tangannya diletakkan kayak bersalaman berdua, oke? Siap? Tapi jangan kena, karena kalau saya bilang hitam maka yang nepuk yang hitam, yang hijau melepaskan, yang kena kalah. Paham ya? Paham? Oke, kita coba. Konsentrasi dimulai. Siap. 3, 2, 1, hijau. Oke, kita hitung sampai 5 ronde. Siapa yang menang? Tadi cuma percobaan. Oke, siap. Konsentrasi dimulai. Siap, pasang. 1, 2, 3. Hitam. Oke, yang kena kalah. Hitung 1 poin sudah. Poin kedua. Siap. 1, 2, 3. Hijau. Oke, 2 poin. Poin ketiga. Siap lagi. Menang, angkat tangan yang menang. Oke. Oke. Ada yang brown?
Oke, yang terakhir yang draw, kita siapkan yang draw, siap, 1, 2, hijau. Kalah berarti. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan. Silakan nanti dikerjakan soal yang Bapak berikan nanti ya. Demikian Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hastuti. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banjar, mengajar di SMP Negeri 4 Sungai Tabu. Hari ini kami bersama dengan rekan sejawat dan juga pengajar praktik akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Di sini saya sudah ditemani dengan rekan sejawat saya yang bernama Bapak Fadila sebagai pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian di sini juga saya ditemani oleh pengajar praktik Ibu Sri Mirnawati. Ya, assalamualaikum Ibu, Bapak. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Nah, dalam percakapan para observasi ini, saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Fadil terkait dengan observasi yang sudah kita laksanakan kemarin ya Pak ya. Bapak, apa Bapak sudah bersedia dan siap? Oke, siap. Sudah. Iya. Oke Pak, kita mulai saja ya Bu ya. Pak, dalam observasi kemarin, di sini Bapak itu mengambil tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa Pak? Pembelajaran yang dicapai dari pembelajaran yang kita kemarin dan kita lakukan itu dengan melalui pembelajaran discover learning. Peserta didik itu dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, kemudian sujud tilawah dan sujud syukur dengan sebagai sikap patuh ya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan pembelajaran kita dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berarti kemarin tujuan pembelajarannya adalah melaksanakan pembelajaran discovery learning ya Pak ya, tentang tata cara sujud sahwi, tilawah dan syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari tujuan pembelajaran kemarin, kemudian area pengembangan yang bagaimana yang Bapak capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran itu, setelah pembelajaran berlangsung, peserta didik pada fase didik ini menguasai nanti yang pertama menjelaskan dan mempraktekkan tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan dan mempraktekkan tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Yang ketiga, menjelaskan dan mempraktekkan tata cara pelaksanaan sujud syukur. Ya, begitu. Terima kasih kepada Bapak Fadil yang sudah bersedia melakukan percakapan pasca observasi, yang mana nanti semoga apa yang Bapak ingin capai nanti atau perubahan-perubahan yang Bapak lakukan nanti pada pembelajaran berikutnya dapat tercapai. Terima kasih Bapak kami ucapkan. Untuk ini kami mintakan kepada Ibu pengajar praktek, Ibu Sri Mirnawati untuk bisa memberikan feedback atau umpan balik kepada saya selaku observer observasi kelas yang saya lakukan kepada mahasiswa. Kepada Ibu kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah kita saksikan, sudah saya saksikan percakapan antara Pak Fadil dengan Pak Fadil sebagai observer. Kemudian pada saat Pak Fadil dan Ibu melakukan percakapan pasca observasi, dan beliau sebagai percakapan semuanya apa yang sudah disampaikan ini maupun Pak Fadil sesuai dengan tahapan yang sesuai dengan keberpihakan kepada nah, sekarang untuk melakukan refleksi ini saya akan menanyakan ini setelah ini menjalani pendidikan program ini apa yang menurut ini yang paling lebih disukai dari materi
materi yang sudah dipraktikkan saat ini. Oke. Kalau untuk guru penggerak itu sebenarnya semuanya ilmu yang baru bagi saya. Sebenarnya semuanya itu saya suka mempelajarinya. Tetapi yang paling berkesan di saya itu adalah bagaimana penerapan disiplin positif dalam kelas, dan juga hal yang baru ya Bu ya, dan juga penerapan KSE di dalam kelas. Jadi di sini merupakan hal-hal yang menurut saya baru dan juga berkesan dalam pembelajaran selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Oke, berarti begini, selama mengikuti pendidikan guru penggerak, Bu ini sudah menguasai ya, artinya sudah menguasai pendidikan sosial emosional yang disebut dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Kemudian Bu ini juga sudah mulai memahami bagaimana pelaksanaan disiplin positif di dalam kelas, dan juga Bu ini juga sudah mulai mengembangkan atau menunjukkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan minat dan bakat siswa tanpa ada tekanan dari kita sebagai guru. Itu sudah menemukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, selain itu begini, materi apa yang Bu Dini rasakan masih membingungkan nih di dalam pendidikan guru penggerak sampai dengan pendampingan Kendi 75 ini, dan apa yang ingin Bu Dini pelajari lebih dalam dari pendidikan guru penggerak? Ya, kalau untuk materi yang sulit sebenarnya adalah di materi modul 3 ini Bu, karena itu materinya semuanya sangat dominan dan sangat asing sekali bagi saya. Terutama itu adalah tentang bagaimana bisa mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Nah, itu yang saya masih mengalami kesulitan, karena untuk mengambil keputusan itu kita tidak semena-mena mengambil keputusan semudah ibaratnya membalikan telapak tangan, oh seperti ini, langsung keputusannya A, B, C seperti itu. Ternyata penuh pertimbangan dan juga hal-hal langkah-langkah yang perlu kita lakukan supaya keputusan tersebut bisa bijak. Ya, berarti dari materi yang masih membingungkan tadi, di materi modul akhir ini ya begitu ya, yaitu 3 TP1 belum lagi ketemu 3 TP2 begini. Artinya intinya dari modul 3 TP1, 3 TP2 dan 3 TP3 sampai berakhir itu adalah kepemimpinan diri kita sendiri ketika kita menghadapi restitusi yang terjadi pada kakak sejawat maupun peserta didik. Penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak harus kita putuskan secara langsung dan begini, dan dengan tahapan-tahapan serta dengan memperhatikan ada 9 pertimbangan keputusan yang sesuai itu seperti apa. Oke, begini ya, itu yang paling sulit ya. Kemudian begini, selama ini setelah Bu Dini memahami pengambilan keputusan tadi, tentunya Bu Dini merasa beda ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Dini setelah mendapatkan pembelajaran ini? Ya, ternyata berbanding terbalik sekali dengan pengalaman yang sebelumnya. Karena ini adalah pengalaman baru, jadi saya masih banyak belajar lagi bagaimana cara mengambil keputusan dengan 9 kali tadi. Ya, ya itu tadi sangat berbanding terbalik lah. Ya, berarti dengan pengalaman saya. feedback kita 360 ya. Kayaknya tadinya kita tidak mengerti sama sekali. Ya. Oh, ternyata seperti ini cara mengambil keputusan. Pengambilan keputusan itu tidak hanya dilakukan oleh seorang kepala sekolah, tetapi seorang pemimpin pembelajaran pada khususnya, apalagi yang berpihak pada murid. Nah, ini terima kasih ini telah berbagi praktik baik, telah menularkan kepada Dewan Sejawat Pak Fadil sebagai guru PAI. Kemudian apa yang sudah Bu Dini berikan pendampingan kepada Pak Fadil, semoga nantinya Bu Dini terus
dapat melakukan pendampingan kepada rekan-rekan Bu Dini yang ada di dalam sekolah kita, artinya bermanfaat bagi rekan-rekan yang ada di sekolah. Dan juga nantinya pada saat pengumpulan tugas ini nanti Bu Dini input feedback 360 derajat yang ini nanti, dan harus dilakukan adalah dapat memberikan umpan balik baik kepada rekan sejawat Bu Dini, baik kepada peserta didik Bu Dini. Kemudian Bu Dini juga nantinya selain itu Bu Dini juga dapat mengisi self evaluation. Nah, kayak gitu, artinya evaluasi. Kemudian untuk selanjutnya Bu Dini, pada pertemuan kita PI 5 ini nanti kita lanjut ke PI 6 ya Bu Dini, tinggal selangkah lagi. Insya Allah tetap semangat. Nah, di dalam pelaksanaan PI 6 ini yang akan kita diskusikan nanti adalah terkait dengan pemetaan aset sekolah. Artinya pelaksanaan sebelum PI 6 ini nanti Bu Dini harus menentukan jadwal diskusi kepada kepala sekolah tentang pemetaan aset sekolah. Kemarin aset sekolah banyak ya Bu Dini ya, ternyata ada yang 7, pokoknya yang sebenarnya kita tidak pernah tahu sebenarnya sumber daya yang paling berperan itu adalah aset sekolah yang ada di dalam, bukan sumber daya yang ada di luar sekolah kita. Nah, kemudian yang kedua, nanti Bu Dini juga di PI 6 mengundang aktor, artisnya sama seperti Bapak Dini. Aktor salah satunya adalah kepala sekolah, kemudian rekan guru sejawat, kemudian peserta didik, kemudian Bu Dini, bisa juga orang tua wali, bisa juga tokoh masyarakat setempat yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, atau perwakilan gender sama sekali. Kemudian yang terlibat di dalam diskusi pemetaan aset sekolah. Kemudian juga Bu Dini nanti mempersiapkan notulen buku yang harus dicatat pada saat pertemuan diskusi. Kemudian jangan lupa Bu Dini juga mengambil dokumentasi foto untuk Bu Dini melakukan diskusi dengan stakeholder tadi. Kemudian setelah itu Bu Dini nanti mengumpulkan hasil pemetaan yang sudah Bu Dini petakan dalam diskusi dengan stakeholder tadi. Kemudian jika ada nanti Bu Dini pembelajaran dari yang masih perlu dibimbing atau dibantu oleh fasilitator, maka Bu Dini catat dalam jurnal komunikasi di LMS. Jangan lupa ya begini ya. Nah, untuk itu sampailah di penghujung bagian akhir pendampingan kita di PI 5. Semoga Bu Dini tetap selalu semangat untuk melanjutkan ke Lokakarya 5 dan pendampingan individu. Tetap semangat Bu Dini. Ya, terima kasih. Untuk itu saya selaku pengambil praktik mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan sejawat ini, Pak Fadil dan Bu Dini sendiri sebagai jalan penggerak. Tetap semangat dan sukses selalu. Bergerak, menggerakkan. Pasca observasi yang saya lakukan tadi bersama dengan rekan sejawat saya, Bapak Fadila, dan juga pengajar praktek Ibu Sri Nirmawati. Semoga nanti kedepannya pada kegiatan observasi kelas yang saya lakukan bersama rekan sejawat dapat nanti berjalan dengan lancar dan juga dapat menemukan hal-hal terbaru yang dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Ya, terima kasih. Saya Dini Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Sungai Tambuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.